pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang saya beri tema blood sign. Blood sign artinya tanda darah. Ya, nanti apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, saya undang untuk kita semua buka di dalam Alkitab kita, di dalam Keluaran pasal yang ke-12, Keluaran 12 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sana tadi, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Dan apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini negeri kita sedang dalam musibah. Ada wabah penyakit virus corona, ya, dan sudah begitu banyak yang menjadi korban, dan kita tidak mau itu terus bertambah dari hari ke hari. Kita sudah merasakan bagaimana dampak dari wabah itu. Karena itu saudara dengar baik-baik, pada pagi hari ini saya akan terangkan apa yang terjadi pada waktu bangsa Israel dalam jajahan orang-orang Mesir. Mereka sangat tersiksa sebagai budak. Mereka tidak bebas untuk melakukan kegiatan dan sebagainya. Mereka harus nurut apa yang dikatakan oleh Firaun, dan mereka harus mengerjakan itu, capek atau tidak capek mereka harus kerjakan. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengangkat dan memilih Musa untuk bisa menjadi pemimpin buat mereka untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sebelum mereka dibebaskan keluar dari tanah Mesir, Tuhan ingin mendemonstrasikan kuasanya kepada orang-orang Mesir dengan harapan supaya mereka itu bisa melepaskan bangsa Israel keluar kembali ke tanah perjanjian. Saudara, tulah demi tulah Tuhan sudah sampaikan lewat tangan Musa, tapi beberapa tulah yang terjadi itu belum membuat bangsa Mesir sadar dan membebaskan dan mengizinkan bangsa Israel keluar dari bangsa mereka. Sampai satu saat Tuhan ingatkan bahwa apabila mereka tidak membebaskan bangsa Israel, maka mereka akan mengalami akibatnya, di mana anak-anak anak sulung dari orang-orang Mesir itu mereka akan mati. Dan satu malam Tuhan bicara kepada Musa supaya Musa menyuruh orang-orang Israel untuk menyembelih binatang, menyembelih domba, dan darahnya itu disuruh mengoleskan di pintu rumah orang-orang Israel. Tuhan katakan, semua orang Israel yang di depan pintu ada tanda darahnya, maka aku akan lewat dan aku tidak akan mengambil anak sulung mereka, karena aku tahu di situ ada orang Israel. Nah, saudara, apa yang terjadi setelah Musa menyampaikan pesan Tuhan itu kepada orang-orang Israel, dan mereka melakukan tepat seperti yang dikatakan Tuhan. Mereka menyembelih domba dan darahnya dioleskan di jenang pintu mereka, dan di saat itulah saudara, Tuhan lewat rumah mereka dan mereka terbebas, dan anak-anak mereka tidak ada yang mati satupun.
Tetapi pagi hari orang-orang Mesir mereka berkabung semua karena anak sulung mereka mati. Bukan hanya anak sulung, tapi hewan-hewan sulung mereka juga mati binasa. Saudara, bukankah hari-hari ini kita juga mengalami hal yang sama? Tuhan sedang mengizinkan sesuatu menggoncang dunia ini. Siapa yang tidak sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, maka mereka akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh orang-orang Mesir. Orang Mesir ini dalam artinya adalah orang-orang dunia, orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang fasik. Karena itu saudara-saudara perhatikan baik-baik yang disebut dengan tanda darah. Demikian juga kalau di hidup kita ada tanda darah, bukan di depan jenang pintu rumah kita, terus kita menyembelih binatang dan darahnya kita olesi di pintu. Gak seperti itu, saudara. Penerapannya pada hari ini adalah bahwa di dalam hati kita itu ada tanda darah. Ya, tanda darah itu apa nanti saya akan bahas supaya saudara tahu, supaya kita terluput dari musibah, supaya kita terhindar dari tulah yang memang hari-hari ini dinyatakan untuk orang-orang dunia, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh melekat, mereka akan terkena tulah ini. Saya percaya kita semua tidak ingin agar kita kena tulah, kan? Karena itu kita harus punya tanda darah di hati kita. Nah, apa tanda darah itu? Bicara tentang apa? Tanda darah itu bicara tentang penebusan, korban persembahan. Ya, kalau pada zaman perjanjian lama dulu, saudara, orang-orang yang mau datang kepada Tuhan, mereka harus menyembelih binatang. Ya, menyembelih binatang dan darahnya itu dituangkan, dipercikkan ke binatang itu sebagai tanda pendamaian. Jadi kalau orang itu sudah dinyatakan tahir oleh imam yang menjaga saat itu, maka dosa-dosanya itu sudah dianggap tidak ada, dianggap di dosa-dosanya itu diampuni, sehingga dia bisa datang masuk ke tempat ibadah, mereka menyembah Tuhan. Nah, itu darah itu sebagai tanda pengganti hukuman dosa. Harus ada korban yang dibayar untuk agar orang yang berdosa itu mendapatkan perkenanan dan perdamaian lagi di hadapan Tuhan. Kita nggak perlu melakukan hal itu pada hari-hari ini karena kita sudah percaya darah Yesus sudah cukup untuk menghapus dosa kita. Darah Yesus cukup untuk menebus segala kesalahan kita. Di saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita harus punya tanda darah. Ya, ada korban yang harus kita tunjukkan kepada Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang mau bayar harga. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab. Mengapa Tuhan tidak menerima korban dari Kain? Justru dia menerima korban dari persembahan dari Habel. Karena Kain membawa persembahan kepada Tuhan itu hasil bumi. Ya, hasil bumi. Sehingga persembahannya tidak dikenal Tuhan. Tapi Habel dia membawa persembahan yang mengorbankan nyawa, darah. Nah, itu dari Tuhan. Persembahan yang diterima adalah persembahan Habel, persembahan yang bukan dari hasil usaha kita, tapi persembahan yang kita terima dari Tuhan, yang kita kembalikan untuk Tuhan. Jadi maksudnya bagaimana, Bu? Kok saya belum memahami? Saudara perhatikan baik-baik, saya akan jelaskan mungkin dengan bahasa yang lebih sederhana supaya saudara tahu. Jadi artinya tanda darah yang harus kita tunjukkan kepada Tuhan itu bukan lewat tanda darah di pintu, tetapi ada tanda kematian, tanda
pengorbanan, persembahan yang kita bawa dari hati kita kepada Tuhan, dan itu bukan dengan hasil kekuatan kita, tapi oleh karena Tuhan. Jadi ada contoh lagi saudara, Abraham dia dikenal oleh Tuhan karena dimanapun dia berada, ke tempat yang baru, dia selalu membangun mezbah. Dia selalu membangun mezbah. Begitu dia berjalan dari desa ke desa, dari tempat ke tempat lain yang Tuhan tunjukkan, di awal itu dia selalu membangun mezbah. Nah, itu bicara bahwa dia selalu menyerahkan sebelum dia melakukan aktivitasnya, dia serahkan itu kepada Tuhan. Dia tahu dia tidak bisa hidup dengan dirinya sendiri, karena itu dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi kita pun juga begitu. Setiap hari kita harus membawa korban penyembahan yang itu bukan dari hasil usaha kita, tapi oleh karena Tuhan. Contohnya kalau saudara doa pagi itu kita bawa korban, Tuhan, aku berterima kasih kepadamu, aku bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah menolong, melindungi kami sekeluarga sehingga kami bisa bangun hari ini. Nah, korban yang kita persembahkan itu korban yang benar-benar keluar dari hati kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, jadi Tuhan ingin agar kita memberikan korban syukur di hadapan Tuhan. Itu sebagai tanda pendamaian, ya. Dengan kita membawa korban syukur kepada Tuhan. Di pagi hari orang enak-enak lagi tidur, saudara bangun, datang bawa korban persembahan di hadapan Tuhan, memuji Tuhan. Gak enak, ya kan? Harus waktunya tidur, gak tidur, waktunya kita santai, orang jalan-jalan, kita harus beribadah, kita harus berdoa, kita harus baca Alkitab. Saudara, itu harga yang harus kita persembahkan di hadapan Tuhan. Saya akan tunjukkan pada saudara, ada firman Tuhan katakan dalam tarik. Di dalam Matius pasal yang ke-16, Matius 16 ayat 24, ya. Saya akan bacakan. Matius 16 ayat 24. Alkitab mengatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Alkitab katakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, kita mengaku sebagai murid Tuhan Yesus kan? Karena itu kita harus menyangkal diri. Kalau kita nggak mau menyangkal diri, maka kita nggak bisa menjadi pengikut Tuhan. Nah, menyangkal diri itu bicara tentang kesukaan-kesukaan atau keinginan-keinginan daging, tidak harus selalu kita turuti. Ya, kita harus bisa menyangkali, dan bukan hanya menyangkali semua keinginan-keinginan daging, tapi kita harus mau memikul salib Tuhan. Memikul salib Tuhan. Jadi memikul salib Tuhan itu kita menderita akibat orang lain, bukan karena kesalahan kita. Kalau kesalahan kita itu kita berdosa, tapi memikul salib itu kita mengalami penderitaan, kita mengalami aniaya karena orang lain yang berbuat salah. Nah, itu adalah salib, itu adalah tanda darah. Kalau dalam kekristenan kita ini, kita tidak menunjukkan adanya penyangkalan diri dan kita mau memikul salib Tuhan, maka
Tuhan lihat tidak ada tanda darah di situ. Nah, saudara, kenapa? Karena kita tidak mau bayar harga. Yesus saja, dia saat dia datang ke dalam dunia dan dia menyelamatkan kita, dia bayar harga. Dia tinggalkan sorganya, dia datang ke dunia, dia mati disalib, dia dianiaya, dimahkotai duri, direndahkan, dihina. Semua itu dia lakukan untuk kita, dan itu sebagai bukti bahwa dia itu sangat mengasihi kita. Bagaimana Tuhan bisa melihat ada tanda darah, tanda bahwa kita miliknya, tanda bahwa kita mengasihi Tuhan, yaitu dengan pengorbanan yang kita berikan kepada Tuhan. Pengorbanan itu yang bisa Tuhan lihat, yang bisa kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari hari-hari ini kita tunjukkan bahwa kita ada tanda darah, ada tanda kematian Yesus. Sebentar lagi kita akan memperingati hari Paskah, di mana kita memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, ya kan? Itu mari kita belajar untuk berani. Kalau kita, Alkitab katakan, kalau kita mau bersekutu dengan kematian Tuhan, maka kita akan bersekutu juga dalam kebangkitan Tuhan. Kalau saudara siapa yang di sini rindu untuk bisa bersekutu dengan dan mengalami kebangkitan Tuhan? Kita semua pasti ingin mengalami kebangkitan Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan mujizat Tuhan, berkat Tuhan. Amin. Karena itu kita juga harus mau bersekutu juga dengan kematiannya. Bangsa Israel, mereka harus korbankan satu dombanya mati dan demi untuk mentaati hukum Tuhan, mentaati perintah Tuhan malam hari itu. Dan mereka korbankan, mereka mau korbankan dombanya dan mati. Ya, saudaraku, tidak ada, kita tidak akan, Alkitab katakan juga begitu, siapa yang menyayangkan, tidak mau mengorbankan nyawanya, dia justru akan kehilangan nyawa. Tapi siapa yang mau mengorbankan nyawanya, ya, dia akan mendapatkan nyawanya. Artinya bahwa kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita tidak hanya mau yang enaknya saja, ya, kita harus konsekuensi, kita harus mau memikul salibnya juga. No crown without cross and no cross without crown. Tidak ada salib tanpa mahkota dan tidak ada mahkota tanpa didahului dengan salib. Saudara ingin mengalami kuasa, mujizat kesembuhan, mujizat kelepasan, berkat Tuhan, keajaiban, kemuliaan, tapi kita tidak mau pikul salib, kita tidak mau menyangkali diri. Bagaimana Tuhan bisa melihat bahwa kita itu beriman kepadanya? Kalau kita percaya kepada Tuhan bahwa semua yang di dalam Alkitab ini harusnya kita alami, kita kerjakan, saudaraku, supaya kita bisa menikmati janji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi bagaimana supaya Tuhan bisa lihat bahwa dalam hidup kita itu ada tanda darah. Yang pertama, tadi saya sudah katakan, saudara harus punya bisa memberikan korban persembahan kepada Tuhan, yang itu yang akan dipandang sebagai syarat untuk pendamaian. Jadi kita akan mengalami pendamaian, kita akan dapat perkenanan Tuhan apabila kita mau menyangkal diri, kita mau memikul salibnya, bawa korban persembahan. Tuhan tidak ingin uang, saudara. Tuhan tidak ingin apapun dari kita karena dia sudah kaya. Tapi Tuhan cuma minta satu, yaitu korban syukur dari kita untuk Tuhan. Bawa korban syukur di hadapan Tuhan. Korban syukur di hadapan Tuhan maksudnya gimana? Pada saat saudara nggak punya uang, saudara tetap bersyukur pada Tuhan. Saudara tetap menyembah Tuhan. Saudara, pada saat saudara sakit, saudara bisa tetap bersyukur kepada Tuhan. Saat saudara dianiaya, saat saudara disakiti, dikecewakan, saudara masih tetap bisa mengucap syukur. Itulah yang disebut korban persembahan
syukur. Dan korban persembahan syukur itu nilainya mahal, yang itu membuat saudara dapat akses untuk mendapat perkenanan Tuhan. Ya, jadi yang pertama sebagai tanda darah dalam hidup kita, sebagai blood sign dalam hidup kita adalah satu, bawa korban syukur di hadapan Tuhan sebagai persembahan. Karena itu membuat hidup saudara dan saya mengalami pendamaian. Nah, kalau kita sudah didamaikan dengan Tuhan, maka Tuhan tidak mungkin akan menyatakan murkanya atau hukumannya kepada kita. Hukuman itu sebagai alat untuk membuat kita sadar dan berbalik dari dosa-dosa. Tuhan tidak ingin sungguh-sungguh menghukum umatnya. Dia kasih shock terapi dalam kehidupan manusia supaya mereka kembali kepada Tuhan. Kita diberi waktu cukup banyak dalam hari-hari ini. Kita bisa datang kepada Tuhan kapanpun kita mau, karena kita tidak boleh keluar rumah kan oleh pemerintah. Jadi kita di rumah, kita nggak usah melakukan banyak hal yang sia-sia, tapi kita pergunakan waktu sebanyak-banyaknya untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu maksud Tuhan hari-hari ini. Kemudian yang kedua, saudara, tanda darah di samping kita naikkan korban pujian bagi Tuhan, yang kedua itu sebagai tanda penebusan. Ya, sebagai tanda penebusan. Kita semua punya hutang dosa kepada Yesus. Kita punya hutang dosa karena kita ini sudah berdosa dan harusnya kita binasa dan kita dihukum mati. Tapi karena Tuhan begitu mencintai saudara dan saya, Dia korbankan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya saudara, siapa yang mau percaya kepada Tuhan, maka dosanya diampuni. Jadi darah yang Tuhan berikan itu sebagai lambang penebusan, di mana dosa-dosa kita itu sudah dibayar lunas. Ada begitu banyak orang-orang yang masih terbelenggu oleh kuasa si jahat karena mereka tidak mengerti bahwa dirinya itu sudah dibebaskan oleh Tuhan. Kalau saudara tahu bahwa saudara, hutang-hutang saudara dibebaskan dan kau tidak dibebani lagi untuk membayar hutangmu yang banyak itu, pasti saudara ada tandanya. Apa? Tandanya apa? Kalau saudara ternyata tahu catatan hutang saudara yang ratusan juta itu ternyata di free, diputihkan, bebaskan. Tanda pertama, Pak, saudara pasti melompat sukacita, bersorak-sorai, jikrak-jikrak, senang, ngomong kiri kanan, semua dikasih tahu, aku bebas, aku sekarang bebas, merdeka. Ada tanda karena ada terjadi perubahan rohani dari yang terikat, dari yang terbelenggu, dari yang mengalami hukuman dosa dan sekarang terbebas. Harus ada tandanya. Hidupnya penuh sukacita. Hidupnya dia, kalau orang yang sudah tahu dirinya dimerdekakan, pasti tidak akan diam aja. Dia akan berterima kasih kepada orang yang telah membebaskan dia kan. Dan bukan hanya sihir, Pak terima kasih sudah bebaskan hutang saya. Enggak seperti itu aja. Tapi kita akan berikan apa saja yang kita punya untuk kita berikan kepadanya sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Saudara, Tuhan juga ingin melihat bahwa di dalam diri kita secara rohani kita itu sudah terjadi perubahan. Yang tadinya kita terikat oleh dosa, tapi darah Yesus sudah menebus dan membayar lunas semuanya di Kalvari, dan Dia katakan sudah selesai, finish. Semua dosa, semua yang membelenggu, segala kuasa penyakit, persoalan, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, bahkan kuasa setan pun, kuasa jahat sudah dilepaskan dari hidup kita. Jadi Tuhan akan lihat kalau benar-benar kita mengalami penebusan yang dari Tuhan. Tandanya apa? Tanda darah yang kedua, saudara mau berikan hidup saudara untuk Tuhan.
Saudara, tidak usah disuruh orang, tidak usah disuruh lagi. Tapi karena aku sudah ditebus oleh darah Yesus, hidupku sudah merdeka. Yang tadinya mau masuk neraka, tetapi Tuhan angkat hidupku untuk sekarang punya jaminan masuk dalam sorga. Pasti hatinya senang. Dia tidak akan lagi melihat ke belakang. Dia tidak lagi melakukan kebodohan yang kedua kalinya. Dia akan mengisi hidupnya dengan sungguh-sungguh dengan hal yang bermanfaat dan bahkan yang memuliakan Tuhan. Mari kita tunjukkan bahwa di dalam diri roh kita ada tanda darah, tanda penebusan. Ini loh Tuhan, aku sudah mengalami, terima penebusanmu. Bagaimana Tuhan tahu, saudaraku, kalau di dalam diri kita ada penebusan, tanda darah? Kalau hidup kita setiap hari bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi kita hanya terus memuliakan diri kita, kita terus menggemukkan daging kita, tidak ada tanda darah di situ. Tapi orang yang ada tanda darah di dalam dirinya, dia tidak lagi hidup di bawah kutuk dosa. Dia tidak mau diperhamba lagi oleh dosa, tapi dia berbalik 180 derajat dari yang menuju ke neraka sekarang menuju ke surga. Dan bukan hanya dia saja, tapi dia akan bawa orang-orang yang ada di sekitarnya juga menuju surga. Itu bukti bahwa kita berterima kasih karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita tak bisa balas berapa besar pengorbanan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita hanya bisa mengucap syukur dengan jalan menyembah Dia, senangkan Dia, dan bawa orang-orang yang belum kenal Tuhan untuk bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Hanya itu, saudara, Tuhan bisa lihat bahwa di dalam dirimu dan diri saya sudah ada tanda penebusan, tanda darah itu. Sekali lagi yang kedua, dari mana? Dari buah hidup kita. Apa yang kita hidupi sekarang ini? Apakah kita hanya terus hidup untuk diri kita dan untukku terus, atau kita sudah mulai memikirkan orang lain? Saudara, hari-hari ini dunia sedang membutuhkan uluran tangan saudara. Satu gelas air putih itu sangat berarti buat orang-orang di sana. Terjadi krisis ekonomi di bangsa ini karena begitu banyak waktu-waktu yang tidak boleh diizinkan untuk kita keluar rumah. Otomatis kita banyak mengalami usaha-usaha kita mengalami hambatan. Saudara, kalau saudara punya sesuatu yang bisa dibagikan, inilah waktunya. Tunjukkan terang, tunjukkan kebaikan Tuhan yang ada dalam diri kita, tunjukkan kasih Tuhan dalam diri kita. Itulah tanda darah. Itulah tanda darah, karena Tuhan lihat ada perubahan, ada penebusan. Orang yang sudah dimerdekakan pasti jalannya itu gak bungkuk, ya kan? Pasti jalannya itu tegak. Orang yang sudah gak terikat sakit penyakit itu dari wajahnya aja udah kelihatan segar. Tapi kalau dari wajahnya udah masih kelihatan lesu, pasti dia masih sakit. Sama, kalau saudara dilihat Tuhan wajah saudara secara rohani, kau masih sering bersungut-sungut, masih mengeluh, masih sambatan kiri kanan terus, kita lupa bahwa dosa kita yang banyak aja Tuhan sudah ampuni. Mana mungkin Tuhan tidak akan tolong saudara? Mana mungkin Dia tidak akan memberkati kita? Ya, surga aja diberikan dengan gratis. Mana mungkin Tuhan tidak akan bisa memberikan saudara makan setiap hari? Jadi saudara, mulai hari ini mengucap syukurlah kepada Tuhan. Amin. Mengucap syukurlah apapun yang terjadi. Tunjukkan kepada Tuhan bahwa di dalam diriku ada tanda darah. Yang pertama tadi apa? Ada korban persembahan syukur tiap hari. Yang kedua ada buah roh yang kita bisa hasilkan. Kalau hati kita sudah mengalami perubahan, maka hati kita penuh dengan kasih Tuhan, pasti itu akan keluar di mulut perbuatan kita. Apapun yang kita lakukan itu bisa menjadi berkat. Itu tanda darah yang kita bisa tunjukkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan melihat dua hal itu saudara dalam hidup kita, maka Tuhan akan memperlakukan kita sama seperti Abraham. Ya, dimanapun dia
selalu dia membangun mezbah, selalu dia bawa korban penyembahan di hadapan Tuhan. Dan dia terlihat sekali bahwa dia itu tidak kemaruk dengan kekayaan. Buktinya pada waktu Tuhan kasih dia sebuah tanah, ya, Kanaan. Lot ponakannya disuruh milih sendiri. Udah, kamu milih dulu, aku sisamu aja. Lot milih yang kelihatan secara mata yang bagus, dia pilih itu. Sedangkan Lot dikasih yang lain, yang kelihatan secara mata mungkin gak terlalu hijau, tetapi justru disitulah tempat yang diberkati Tuhan. Saudara, mari kita tunjukkan kepada Tuhan hari-hari ini. Ya, Alkitab menuliskan di dalam Amsal 18 ayat yang ke-7. Amsal 18 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Amsal 18 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Orang yang dikasihi Tuhan pasti tidak akan dikasih ulah. Orang yang dikasihi Tuhan bukan dikasih hukuman, justru dilindungi di tengah-tengah banyak terjadi seperti yang terjadi di bangsa Israel. Dan bangsa Israel dikasih tanda, semua anak-anakku yang mereka menggunakan tanda darah itu, maka tulang itu lewat. Tapi tergantung juga dengan orang Israel. Kalau orang Israel itu dia sayang dengan dombanya, dikorbankan malam itu, dan sudah malam males ya, mereka memilih untuk tidur dan tidak mengambil domba dari kandangnya, kemudian potong malam itu juga, kemudian ditaruh di darahnya di jenang pintu mereka, pasti mereka juga akan katut kena tulah, malas, rasa-rasa. Itu juga tidak boleh kita miliki hari ini. Malas berdoa, malas baca Alkitab. Tunjukkan hari-hari ini bahwa kita itu orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan lakukan apa saja yang Bapa kita katakan. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan ngomong apa saja, nah kita akan turuti. Itu namanya kasih, ya kan? Kalau kita mengasihi seseorang, orang itu mengatakan sesuatu, maka kita akan lakukan seperti yang dia mau. Supaya apa? Dia senang. Karena kita mengasihi dia, tidak melakukan, kita menuruti apa yang dia katakan. Kita juga begitu. Mari kita tunjukkan bahwa kita semua adalah orang yang mengasihi Tuhan. Kita tunjukkan bahwa apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dengan segenap hati kita. Di situ Tuhan akan lihat, nah, aku baru tahu bahwa kau mengasihi aku. Seperti apa yang dikatakan Bapa pada Abraham. Abraham, sarungkan kembali, masukkan lagi pedangmu. Aku sekarang tahu bahwa kau itu percaya pada aku. Dari mana Tuhan bisa lihat kesetiaan Abraham? Dari perbuatannya. Mari kita tunjukkan kepada Tuhan lewat perbuatan-perbuatan kita, perkataan kita, bahwa kita mengasihi Tuhan. Sebab Tuhan melihat ada tanda darah dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, ayat yang terakhir saya ajak untuk saudara melihat di dalam 1 Korintus 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.
Jadi tetap berdiri teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan hari-hari ini. Tetap percaya kepada Tuhan, berdiri teguh, iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan, apa yang Tuhan gerakkan dalam hati kita, lakukan. Saudaraku, disitulah Tuhan akan lihat ada tanda darah, ada kesetiaan, ada kekuatan, ada iman, ada kasih yang sudah tunjukkan. Maka itulah itu tidak akan menimpa kita, tapi Tuhan akan melindungi saudara dan saya. Tuhan akan meluputkan kita dari malapetaka. Mari apa yang kita dengar pagi hari ini kita simpan dalam hati dan kita lakukan. Sungguh-sungguh kita tidak ingin seperti bangsa Israel mengalami itulah, harus tunjukkan tanda darah. Puji Tuhan, malam hari ini, pagi hari ini kita akan berdoa. Saudara tutup mata dan taruh tangan di dada. Mari kita bersoal sama-sama. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, hamba sudah berhenti berbicara. Biarlah Roh-Mu terus bekerja dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kalau selama ini kami kurang sungguh-sungguh memikul salib-Mu, kami kurang sungguh-sungguh menyangkali diri. Kami sering kali ingin hidup menurut kehendak kami sendiri. Tapi kami ingin pada pagi hari ini sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau. Kami ingin bersekutu dengan salib-Mu, supaya kami juga bisa bersekutu dalam kebangkitan. Tuhan, tolong mampukan kami gereja-Mu, umat-Mu yang mendengar acara pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal menguasai hati dan pikiran kami. Tuhan, kami akan tunjukkan bahwa di dalam kami ada tanda darah. Kami tidak akan lagi membuat Engkau kecewa dengan pengorbanan-Mu, tapi kami akan belajar untuk bisa memberikan penyembahan yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh diizinkan mendengar firman-Mu. Kami akan belajar seperti bangsa Israel yang taat untuk melakukan seperti firman Tuhan, sehingga mereka terluput dari tulah yang ditimpakan kepada bangsa Mesir. Kami juga mohon Tuhan, lindungi kami semua dari semua virus corona yang saat ini sedang melanda bangsa ini. Kami percaya ada tanda darah dalam hidup kami, sehingga virus-virus itu tidak akan menyentuh hidup kami tanpa seizin Engkau. Tapi kami akan lakukan apa yang menjadi bagian hidup kami. Kami akan terus membawa korban syukur di hadapan-Mu. Kami akan tunjukkan bahwa dalam buah-buah pertobatan, buah-buah roh dalam hidup kami, supaya Engkau melihat bahwa sungguh di dalam hidup kami ada tanda darah-Mu Tuhan. Ada kematian Kristus dalam hidup kami, sehingga kami akan melihat kebangkitan Tuhan terjadi, melihat terobosan kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Hamba berdoa saat ini, apabila ada yang sakit Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bilur-bilur dan darah menyembuhkan mereka. Apabila ada yang letih lesu berbeban berat, memberikan mereka kelegaan agar mereka dapatkan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik. Mari tolong ulurkan tangan-Mu pada mereka Tuhan. Jamahlah hidup mereka, bebaskan mereka, lepaskan mereka, kuatkan mereka, untuk mereka tetap tegak berdiri menghadapi badai ini. Karena kami yakin semua ini akan segera berlalu, karena Tuhan selalu ada di pihak kami dan menolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati mereka semua. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kiranya Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepada saudara dan memberkati saudara dengan kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dan memberkati kita semua pagi hari ini dengan damai sejahtera, sehingga apa saja yang akan kita kerjakan dalam sepanjang minggu yang akan datang akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor, dan bersama Yesus kita akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Terima kasih Tuhan. Mari semua bangkit berdiri, kita angkat satu pujian ini. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan.
Doa saya kiranya Tuhan selalu melindungi dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Jangan lupa selalu berdoa pagi, siang dan malam, dan baca Mazmur 91 dan Yesaya 60 pagi, siang dan malam. Jangan lupa berjemur di jam 7, sekitar jam 7 sampai jam 10 pagi, dan kumur-kumur air garam, vitamin. Ya, yang paling penting adalah membaca firman Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Itu yang akan melembutkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan terus perkatakan dan sebarkan berita-berita kebenaran. Mari kita sebarkan nama Yesus yang penuh kuasa itu, bukan kabar-kabar hanya tentang virus, karena kita membawa damai sejahtera bagi dunia ini. Amin. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan satu hal, apabila Bapak Ibu memang rindu untuk memberikan persembahan buat Tuhan, nanti saya akan tulis di bawah ini nomor rekening kami, sehingga Bapak Ibu bisa transfer atau bisa datang dikirim ke gereja, silahkan ya. Apapun yang kita kerjakan dan persembahkan untuk Tuhan dengan sukacita, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.